Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hadir semua karena tidak satu saja. Mbok naik sama bendeng. Mbok naik kenapa? Mbok naik jatuh gara-gara ngejar ayam, main ayam. Kalau bendeng? Sampai sekarang bondeng belum bangun gara-gara main TikTok. Ya, ibu kan sudah kasih tahu dah. Kalau kalian tuh batas tidurnya tuh jam 9. Jam 9 paling lama gitu. Tidak baik nak, anak pelajar tidurnya lama. Ya, tidurnya maksud ibu tidurnya itu di atas jam 9. Kalian tuh harus tidur tuh sekitar jam 9 atau tidak paling lama jam 9 gitu. Jam 8 kalian udah tidur, udah baring, itu jam 9 tidur ya kan. Ya. Oke, coba kalian buka bukunya. Kalian belum punya buku. Oh ya, maaf tidak tahu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Ya, ada yang tahu tidak berapa rukun iman? Fadil, ada berapa nak? 5. Yakin? Yakin. Tidak mau diganti? Tidak. Kalau Fitri, rukun iman berapa nak? Ada 6. Coba sebutkan. Ya, betul. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada, ada yang tahu apa? Ya betul, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, ada yang tahu? Ya, iman kepada Rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Berbicara kepada rukun iman, ada yang tahu apa itu iman? Ya, kata tadi siapa tadi yang bilang tuh? Wahyu. Kata Wahyu tadi iman yang depan itu ya Bu, yang sholat berjamaah. Bukan nak, itu namanya imam. Iman artinya itu percaya. Menurut bahasa, iman adalah arkana al-iman, yaitu pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Iman adalah membenarkan dan meyakinkan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, rukun iman bukan hanya sekadar ucapan, tapi kita harus mengamalkan dengan perbuatan. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah. Iman dalam Islam merupakan dasar atau pokok kepercayaan yang harus diyakini di setiap muslim. Jika tak memiliki iman, maka seseorang dianggap tidak sah menganut agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Beritahukan kepadaku tentang iman Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, dan takdir maupun yang buruk." Orang tadi Jibril pun berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim. Pasti kalian bertanya, Bu, Allah itu ada berapa sih Bu? 1, 2, 3, atau 4? Ya nak, Allah itu tidak 1, tidak 2, tidak 3. Jika Allah itu 1, berarti Allah bisa dibagi. 1 masih bisa dibagi ya. 1 dibagi 2 menjadi setengah. Yang
Jawabannya adalah Allah itu esa. Allah tidak bisa dibagi-bagi untuk siapapun. Tapi Allah berada setiap umat muslim, setiap hati umat muslim, atau setiap di hati manusia. Kedua, mengimani rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta dan menguasai dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Dan yang selanjutnya, mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sembahyang yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sembahyang selain Allah. Dan selanjutnya, mengimani semua asma Allah, yaitu Asmaul Husna, yaitu 99 yang Allah telah tetapkan untuk dirinya, yang nabinya ditetapkan untuk Allah, serta menjauh sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan dan menyerupanya. Iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Yang tadi kawan sebutkan kan, iman kepada yang kedua itu iman kepada malaikat. Malaikat diciptakan oleh cahaya. Tidak ada satupun manusia yang tahu berapa jumlah malaikat. Tapi yang kita ketahui ada 10 yang wajib kita imani. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya apa? Ada yang tahu? Ya betul, menyampaikan wahyu. Sini ada namanya wahyu. Ini malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Bukan hanya menyampaikan wahyu, tapi malaikat Jibril ini tugasnya juga meniupkan roh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Dan yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya membagikan rezeki setiap makhluk hidup tanpa terkecuali. Selain membagikan rezeki, malaikat Mikail juga memiliki tugas lain. Tugasnya itu bukan satu, yaitu mengatur hujan, angin, juga tanaman. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail atas izin Allah. Dan yang selanjutnya, malaikat Rakib. Ada yang tahu tugasnya apa? Malaikat ini tugasnya utamanya yaitu mencatat amal kebaikan pada manusia semasa hidup. Dia tugas itu hanya mencatat amal kebaikan. Jadi kalian tidak perlu pamer apa yang kita lakukan itu di dunia itu, tidak kayak beramal, karena sudah ada yang mencatat. Yang mencatatnya itu malaikat Rakib. Yang kedua, malaikat Atib. Malaikat Atib ini tugasnya kebalikan dari malaikat Rakib, yaitu tugasnya mencatat amal keburukan manusia semasa hidup. Jadi kalau kita kayak mencuri, semuanya itu ada yang mencatat. Yang mencatatnya tuh malaikat Atib. Malaikat Atib itu mencatatnya, dia tuh yang dicatatnya itu semua amal keburukan kita semasa di dunia. Ibu jelaskan nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 lagi kan? Nomor 5 itu malaikat Munkar. Malaikat Munkar ini tugasnya mendatangi orang-orang yang banyak berbuat keburukan selama hidupnya. Setelah kita meninggal, malaikat Munkar inilah yang datang kepada kita, yang mendatangi manusia yang berbuat keburukan semasa hidup. Jadi sudah yang didatangi malaikat Munkar ini sudah pasti masuk neraka. Dia akan ditanya, apa berbuat buruk ini. Malaikat Munkar ini wajahnya sangat buruk, ada yang mengatakan sangat buruk. Yang selanjutnya, malaikat Nakir. Malaikat Nakir ini tugasnya mendatangi orang-orang yang banyak berbuat baik selama masa hidupnya. Setelah meninggal, malaikat Nakir ini tugasnya mendatangi manusia yang banyak berbuat baik semasa hidup. Sudah pasti yang didatangi malaikat Nakir ini, dia akan masuk surga. Yang selanjutnya itu malaikat Israel. Israel ini tugasnya itu mencabut nyawa atau maut, kematian. Tidak ada yang, semua manusia itu pasti didatangi malaikat Israel tanpa terkecuali.
tugas utama untuk meniupkan sangkakala pada hari kiamat. Tugas malaikat Israfil ini pas hari kiamat. Setelah hari kiamat itu malaikat Israfil lah yang bertugas untuk meniupkan sangkakala, yaitu seperti trompet. Beda ya trompet sekarang. Kalau trompet sekarang kan mainan anak-anak, dia itu trompetnya itu beda sama trompet yang ada di dunia. Yang selanjutnya malaikat Malik. Malaikat Malik itu tugasnya menjaga pintu neraka. Itulah namanya Malik. Malik itu menjaga pintu neraka, ya kan? Yang selanjutnya itu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu malaikat ke-10 yang wajib diimani, yaitu malaikat yang menjaga pintu surga. Banyak kan? Baik, siapa yang mau ketemu malaikat Ridwan? Nah, ibu juga mau ketemu ya sama malaikat Ridwan. Karena malaikat Ridwan ini itu menjaga pintu surga. Beriman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani bahwa seluruh kitab adalah kalam ucapan yang merupakan sifat Allah. Mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ada 4 ya. Ada yang tahu? Ya, satunya lagi apa? Ya, satunya lagi adalah kitab Taurat. Nah, ya, ibu sebutkan ya. Yang pertama itu kitab Taurat. Taurat itu diturunkan oleh Nabi siapa? Ada yang tahu? Ya, diturunkan oleh Nabi Musa. Kalau kitab Zabur? Nabi Daud, ya betul. Injil? Yang tadi Musa. Nah, tadi kan kalau Taurat kan Nabi Musa. Kalau Injil itu kayak namanya itu hampir mirip sama Nabi Musa. Ya betul. Kitab Injil itu diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau Al-Quran, nah yang sering kalian baca, diturunkan oleh siapa? Ada yang tahu? Ya betul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kitab-kitab 4 ini wajib kita ketahui, wajib kita baca, wajib kita ketahui. Namun kitab yang 3 itu Taurat, Injil, Zabur itu sekarang beda dari zaman dahulu. Keempat, iman kepada Rasul Allah. Mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Ta'ala pilih sebagai perantara antara dirinya dengan para makhluknya, yang akan tetapi mereka semua tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan, karena menyembah para nabi dan rasul adalah kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua wahyu kepada nabi dan rasul itu adalah benar bersumber dari Allah Ta'ala. Juga wajib mengakui setiap nabi dan rasul yang kita ketahui namanya, yang tidak kita ketahui namanya. Nah, rasul itu sebenarnya manusia biasa namun dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Zaman sekarang tidak ada yang hidup namanya rasul gitu. Karena semuanya itu manusia biasa. Rasul itu hanya ada di zaman-zaman dahulu. Dan yang keempat itu rukun iman. Yang keempat itu iman kepada hari kiamat. Nah, mengimani tanda-tanda kiamat, kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir surga atau neraka. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir yang baik dan buruk. Mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk, semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali zat atau sifat mereka, demikian pula perbuatan mereka melalui kehendak ilahi. Karena berhubung waktu sudah mau habis, jadi sampai di sini pembelajaran hari ini. Ya, minggu depan ibu akan mengadakan kuis. Hari ini tidak ada tugas. Minggu depan ada kuis ya. Yang bisa menjawab pertanyaan ibu akan memberikan hadiah.
Ya, Ibu akan memberikan kalian hadiah yang bisa menjawab pertanyaan ini. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.